Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada bab 21. Di sini kita akan membahas tentang DNS server ya teman-teman, yaitu caching dan forwarding. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama yaitu konsep DNS server, yang kedua konfigurasi host pada Ubuntu client, yang ketiga konsep caching di DNS server, lalu konfigurasi caching DNS server, konsep forwarding DNS server, dan konfigurasi forwarding DNS server. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu konsep DNS server ya teman-teman. Jadi di sini itu ada PC ataupun laptop kita dan ada Facebook dan juga DNS server ya teman-teman. Nah, yang mana mestinya itu facebook.com itu dan DNS server Google itu sudah terhubung ke internet. Lalu, jadi misal ingin mengakses facebook.com itu nanti paketnya itu akan melakukan DNS request ya teman-teman. Jadi misal mau facebook.com itu nanti merequest lah, lalu setelah itu komputer kita itu akan meminta IP dari facebook.com ke DNS server. Nah kemudian DNS server itu IP-nya dari facebook.com, yaitu dia akan mengakses 157.240.208.35. Jadi nanti itu dapat IP yang akan nanti diakses ke Facebook. Nah, kemudian baru bisa diakses. Nah, fungsi dari DNS sendiri itu untuk mentranslatekan domain name ke IP address ya teman-teman. Jadi misalkan sebelumnya kita konfigurasi dengan 10.10.10 ataupun 192.168 itu tidak perlu ya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal menggunakan namanya saja. Nah, oke, memasuki materi yang kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client ya teman-teman. Jadi di sini dulu kan kita meng-sharing dari klien ke Ubuntu itu ataupun dari klien ke server 1 dan server 2 itu menggunakan IP address ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasinya yaitu dengan host. Di sini kita buka klien Ubuntu-nya. Kita mengkonfigurasikannya dengan perintah yaitu sudo nano /etc/host ya teman-teman. Di sini kita enter. Nah, di sini kita itu perlu tambahkan IP-nya ya teman-teman, IP dari si server tersebut, yaitu terus kita tab, kita isi dengan misal namanya server 1 Debian, enter, lalu kita isi IP yang server 2, lalu kita isi dengan IP dari routernya 172.16. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita ke bawah dan kita Ctrl X, Y dan enter. Lalu di situ kita coba ping dengan namanya ya teman-teman. Ini. Nah, ini itu bisa ya teman-teman. Kalau kita ping yang server 2, seperti ini, lalu kita enter. Ini juga sudah bisa. Dan di sini kita coba SSH ke domainnya ya teman-teman dan perintah. Satu bibir ya teman-teman. Kita enter. Kita lihat. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Oke, memasuki materi yang ketiga yaitu konsep caching pada DNS server ya teman-teman. Nah, jadi di sini caching sendiri itu untuk
mengecek request DNS ya teman-teman. Misal pada komputer kita itu ingin mengakses facebook.com. Nah, di sini itu kita itu untuk melakukan tersebut itu harus melakukan DNS request terlebih dahulu. Nah, DNS request tersebut itu ke DNS server Google ya teman-teman, yang kemudian akan memberikan IP yang mana baru komputer kita itu dapat mengakses facebook.com. Nah, di sini itu ada local DNS server ya teman-teman. Jadi, saat komputer kita ingin request IP dari facebook.com sebelum melalui DNS server Google, nah dia itu melewati yang namanya local DNS server ya teman-teman. Jadi, kalau misal mau ke facebook.com dan mendapatkan DNS server, nah itu dia melewati local DNS server terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Oke, masih materi yang keempat yaitu konfigurasi caching DNS server ya teman-teman. Ini kita buka putihnya. Oke, di sini kita sudah install. Lalu di sini itu kita mau menginstal Linux ya teman-teman dengan perintah yaitu apt install. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Konfigurasinya dengan perintah yaitu nano /etc/out/bin9. Ini kita enter. Nah, oke, jadi di sini teman-teman itu yang install itu dino ya teman-teman. Nah, untuk optionnya itu tambahkan perintah ini itu agar DNS-nya bisa agar saja. Lalu kita masuk ke konfigurasinya dengan perintah yaitu nano /etc/name.con/options. Ini nano/etc/bin/name/home.com dan option enter. Oke, jadi di sini kita perlu nambahkan di atasnya, kita enter. Lalu yang di atas kita kasih perintah yaitu HCL internal dan network kurung kurangan terus enter, kita tap dan kita kasih perintah yaitu 172.1.0, lalu kita enter dan kita tap, dan di situ kita kasih perintah yaitu kurung perawat dan titik koma ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita untuk option yaitu kita tap itu to yes. Oke, di sini kita enter. Terus kita tap lalu query network. Nah, ini lalu kita seperti ini ya teman-teman. Lalu ini, lalu di sini di bawahnya itu kita
kasihkan perintah namanya DNS ini. Nah, sebelah sini kita enter dan kita klik atasnya. Di sini kita akan perintah yaitu DNS search enable yes seperti ini. Terus ini yang auto itu yes search enable. Nah, lalu kalau udah kita Ctrl X ini enter, lalu kita delete. Oke teman-teman, jadi tadi di sini saya coba memberikan konfigurasi yaitu seperti ini. Nah, di sini ketika di DNS enable itu kita kasih tanda /2 ya teman-teman, karena kalau misal kita Ctrl X terus kita masukkan perintah name check count itu dia berhasil. Tapi jika seperti ini, kalau tidak diberikan tanda /2 seperti ini, Ctrl X kita coba, dia itu no longer exit ya teman-teman. Jadi di sini kita harus menambahkan /2. Oke, memasuki materi yang kelima yaitu konsep forwarding dan server ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu konsepnya local DNS server itu tidak melakukan request IP ke DNS server Google ya teman-teman. Nah, jadi ketika komputer kita ingin mengakses facebook.com itu, maka dari local DNS server itu akan langsung meng-forward ke DNS server Google. Jadi dia tidak melakukan request IP ya teman-teman. Nah, terus jika sudah terkirimkan IP-nya dari local DNS server ke DNS server Google, maka local DNS akan langsung meng-forward IP-nya ke komputer kita. Jadi di sini kita bisa langsung akses facebook.com ya teman-teman. Oke, untuk materi yang ke-6 ataupun yang terakhir yaitu konfigurasi forwarding DNS server ya teman-teman. Di sini kita buka klien Ubuntu-nya, lalu kita SSH di Roro ya teman-teman, di server 1. Nah, jika teman-teman belum mengkonfigurasi pin 9-nya, teman-teman bisa konfigurasi pin 9-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke root dan kita kasihkan perintah nano/etc/pin/named.conf.option ya teman-teman. Di sini kita enter. Nah, lalu teman-teman kita ke bawah dan kita menghapus tanda slash pada forward. Nah, jika masih ada merah-merahnya itu sampai nggak ada merah-merahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman, ini yang kosong itu kita ganti menjadi 8.8. Lalu di sini kita enter. Dan kita menjadi 8.8.4 ya teman-teman, seperti ini. Lalu di sini di bawahnya itu kita kasihkan perintah yaitu forward only, seperti ini. Lalu kita Ctrl X. Oke, jadi untuk materi yang terakhir seperti itu ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.